Ya senang karena kan diundang sama Stella ya. Kita udah sering main bareng gitu. Sebagai sesama pengusaha skincare gitu. Bunda sendiri aja ke sini malam ini. Pengennya sih sama suami, cuman suami kan sibuk ya. Sekarang kan hari kerja ya. Bunda sempat ngisi acara juga, mungkin nyanyi juga, nyumbang lagu tadi Bunda? Enggak. Aku datang sebagai temen yang diundang. Karena kita kalau ketemu kan nggak pernah ada kameranya gitu. Bun fokus bisnis woman juga Bun, bagaimana Bun mungkin bagi waktunya? Kebetulan kan kantor tuh di rumah, jadi aku nggak terlalu dalam arti justru malah kalau mau lebih parah tuh sebenarnya kalau yang zaman dulu nyanyi lebih sering terbang-terbang kan. Kalau yang sekarang malah enak kantor di rumah, jadi anak bisa ketemu di rumah ya kan, walaupun di rumah pun kerja misalnya gitu. Tapi paling tidak anak-anak tuh bisa anytime ketemu ibunya lah gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita harus terbang ke mana-mana. Cuma bedanya kalau sekarang aku kan terbangnya ke luar negeri nemenin suami ya gitu. Gitu. Ini emang permintaan suami juga nggak sih Bun? Untuk ngurangin entertain dan Enggak. bisnis? Memang zaman aku sebelum ketemu Mas Irwan, memang aku sudah kayak udah bosen aja sama dunia musik. Jadi memang aku udah fokusnya ke dunia dagang aja gitu. Gitu. Ini bakal diwarisin juga buat anak-anak nggak sih Bun? Pastinya. Kalau nggak diwarisin udah dijual, itu aja kan nggak usah pusing. Anak-anak kayak kerja sendiri cari duitnya gitu kan. Gitu. Udah ngomongin anak-anak dong, gimana kabar El sama Syifa? Ya doain aja kalau El sama Syifa ya. Aku kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian atau mereka TTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya itu doakan semoga kalau emang anaknya senang ya aku bener-bener bahagia. Kemarin kan juga disepil sama Bunda katanya siapa yang kondangan bareng itu pacarnya gitu. Itu ya itu namanya juga aku tuh iseng gitu, demi Allah aku iseng itu kondangan dia bawa ada orang kan jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng nyeletuk aja, namanya aku juga ceplos ya gitu. Jadi aku nggak tahu apakah mereka pacaran atau enggak, sama sekali belum tahu sampai hari ini karena aku belum ketemu El. Tapi katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya mah comblangnya juga lewat Tisa gitu Oh gimana? iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh, itu Tisa tuh kenalin dong gitu loh, Oma kok kenalin, deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, udah circle-nya udah main bareng, tuh deketin tuh cepetan dicomblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelotok gitu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal Syifa mungkin bagaimana Bun sampai akhirnya pengen coba kenalin deh sama anak gue gitu kan? Syifa sosok gimana sih buat Bunda? Aku sih baru pertama kali, cuma sekali ketemu ya, jadi ya mungkin karena memang waktu itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Irwan, kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa, jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut juga mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Berbalas makanan juga Bun. Iya, sering dikirimin sebelum itu akhirnya waduh dia harus balas nih ya kan. Karena kan aku sebenarnya jujur nggak terbiasa untuk kirim makanan, tapi karena udah 2 kali dikirimin makanan, mau nggak mau aku harus balas ya kan. Baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi. Jadi yang ya udah kalah inilah, kalah cepat. Tapi ini kode restu nggak sih Bun? Loh, kalau restu sih aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan hubungan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning bener-bener Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih itu juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Bun, El ini kan kemarin kan El nyusul. Dari El sendiri udah ceritain lebih kalian sendiri, jelasin, curhat. Enggak, kalau kita cuma ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman jadian belum gitu doang. Bun, kemarin kan El nyusul. Kasih pesan juga katanya, aku ke mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Tapi kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong. Tenang aja. Pokoknya Maya Estianti adalah mertua yang sangat enak. Tapi emang tipikal Bunda begitu ke
nanti calon-calonnya kan Lebih ketegas apa gimana sih? tegas atau memang Enggak, aku memberikan sebuah kebebasan untuk mereka karena mereka kan sudah bukan anak kecil ya. Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan. Kecuali dulu sorry dulu doang ya. 25 tahun tuh udah nggak bisa kita atur sebagai anak ya kan, karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja. Jadi kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Dalam arti pengarahannya bukan maksa, tapi memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan tuh begini loh. Jadi kalau misalnya aku ngatur anak-anak nggak mungkin. Termasuk kemarin El nyusul Syifa ke Bali itu maksudnya izin atau cerita ke bundanya gimana nih Bunda? Enggak lah. Atau lebih gimana sih Bunda? Ya cuma mau ke Bali, bilang gitu aja udah. Aku kan nggak kepo dan nggak mau tahu detail. Kamu ngapain aja nak, kan nggak mungkin. Aku bukan ibu yang mau tahu detail. Gak usah anak suami aja aku nggak mau tahu kan gitu. Ibaratnya nggak mau tahu detail gitu loh. Bukan aku nggak maksudnya aku benar-benar aku menghargai privacy. Apakah itu suami, apakah itu anak aku, karena aku juga mau dihargai privasiku. Jadi aku benar-benar aku memperlakukan mereka karena seperti mereka memperlakukan aku. Tentang pengen cepat-cepat punya cucu, Bun. Pasti dong. Gimana, Bun? Kalau harapan yang belum ada dari seorang Maya Estianty apa ya, cucu. Makanya kita tadi kayaknya mulai pusing dengan orang manggil bunda. Kayak sekarang udah banyak bunda. Udah ganti aja namanya gue Oda ya, Oma Bunda ya. Bunda berarti pengen dipanggil Oma segera mungkin ya, Bunda. Soalnya udah banyak banget yang manggil bunda. Gue bingung sekarang. Kalau zaman dulu kan paling gue cuma nama Bunda Yvette, Bunda Dorce apa Bunda gue gitu. Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti. Jadi Oda aja deh, Oma Bunda. Mungkin dari Al dulu mungkin. Tuh di mata Bunda tuh seperti apa gitu? Enggak, terserah mereka. Bun perihal cucu pun menargetkan untuk anak-anak seberapa lah. Atau mungkin ada yang duluan nggak sih, Bun? Ini Bun ngelihat siapa paling siap. Kita barengan bertiga. Bapaknya suruh bayarin. Gak apa-apa. Kalau bertiga rasanya kan aneh ya, karena kan itu ada 3 keluarga yang nggak bisa digabung jadi satu gitu kan ya. Tapi kalau mau bertiga ya silakan aja. Walaupun secara mitos ya kan, aku pernah mengalami gitu bahwa aku menikah bersama kakakku barengan tahunnya bercerai dua-duanya. Jadi ya ada traumatik di situ. Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya kenapa tidak gitu kan. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang ada kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Itu pikir anak itu barang ya kan, disuruh-suruh dipaksa-paksa bisa nggak bisa. Tapi kan benar-benar yang anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa dulu. Kita siapa? Ngomong ke anak-anak belum sih Bu? Ayo nikah, pengen punya cucu nih gitu-gitu. Oh enggak. Aku enggak pengen. Ayo nikah, pengen punya cucu. Enggak. Karena buat aku pernikahan itu adalah waktunya Allah, bukan waktu aku. Itu cuma kita paksa anak-anak kalau memang waktunya. Cuma kita bilang Maya harus begini. Kalau misalnya itu anak-anak maksa aku, ayo udah nikah aja. Lah, menurut lo jodoh masih dari siapa? Dari Allah. Tapi anak-anak sendiri membatasi usianya nggak sih Bunda? Anak-anak Punya sendiri target nggak maksudnya, dia? iya, jadi dia maunya mentoknya umur berapa kan terserah anak-anak. Nah dari anak-anak Terserah gimana? anak-anak. Aku nggak batasin karena sekali lagi jodoh itu urusannya Allah, bukan urusan manusia. Bun ngeliat kesiapan mungkin dari tiga-tiga ini kan udah pada punya pasangan. Ada yang pacarannya lama, ada yang Bunda juga suka banget pasangannya gitu. Bunda mau lihat mungkin siapa duluan nih? Kalau siapa dulu aku nggak ngerti ya. Cuma kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Rubi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Tapi kan cewek juga nggak apa-apa juga dilangkahin. Aku dulu juga nikah sama bapaknya anak-anak juga dilangkahin kok, ngelangkahin kakakku gitu. Jadi nggak ada penerapan seperti itu ya Bu, ke anak-anak untuk harus dulu. Enggak. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu Allah. Tapi melihat anak-anak sudah menemukan jodohnya masing-masing, agak ada rasa lega nggak Bun? Tinggal 1 langkah lagi nih gitu. Kan udah berpasangan semua nih Bu, tinggal pernikahan acaranya nih secara anak-anak nih. Itu Ya paling siap-siapin tabungan buat mereka nikah lah, buat acara-acara. Kalau untuk karir anak-anak ngeliatnya seperti apa sih Bun? Aku tidak pernah memberikan sebuah ini harus jadi ini gitu. Tapi terserah anak-anak, yang penting mereka happy dan alhamdulillah anak-anak sudah tidak bergantung kepada kedua orang tua. Mereka sudah mandiri, sudah punya uang sendiri, nggak minta uang jajan sama bapaknya lah gitu.
kalau dapat hadiah sih masih ya gitu. Kita yang paling pengen kasih hadiah gitu kan, karena udah lama kangen nggak dimintain duit nih gitu. Oke. Kalau untuk pesan untuk anak-anak Masa depannya mereka. seperti apa mungkin? Pesan apa ya? Sekali lagi aku ulangi selalu ke anak-anak, ini juga buat kalian semuanya ya gitu. Kita kalau udah punya pasangan ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen jangan pernah selingkuh, karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga ya kan. Terus kemudian jangan pernah menduakan wanita, kemudian juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, imam. Kamu ini laki-laki ini harus menafkahi, memberikan kehidupan buat istri. Oke. Terima kasih.